Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan aspek-aspek dalam pengembangan alat ukur bagian yang kedua. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang tema yang sama. Yang keenam, domain-domain unidimensi versus multidimensi. Unidimensionalitas menunjukkan bahwa atribut yang diukur oleh suatu alat ukur adalah satu, sehingga hanya menunjukkan satu atribut ukur saja. Misalnya ini, unidimensionalitas hanya mengukur satu atribut saja, sedangkan konstruk yang bersifat multidimensi mengukur lebih dari satu atribut. Bagaimana cara mengetahuinya? Yang pertama, kita bisa mengetahui apakah konstruk tersebut bersifat multidimensi ataukah unidimensi berdasarkan teorinya. Misalnya penulis menyatakan bahwa konstruknya bersifat multidimensi, maka aspek-aspek di dalamnya bersifat independen antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa juga melihat dari hasil penelitian. Misalnya melalui analisis faktor, kita akan bisa melihat apakah aspek-aspek dari konstruk tersebut bersifat unidimensi atau multidimensi. Ada banyak terminologi yang diperkenalkan oleh peneliti tentang multidimensional construct. Teman-teman bisa mengeksplorasinya di sini. Berikut ini contoh tulisan di literatur yang menunjukkan apakah sebuah konstruk tersebut adalah unidimensi ataukah multidimensi. Misalnya ada tulisan seperti ini, self-esteem in adolescence is multidimensional, atau ini juga multidimensional, atau ini juga multidimensional. Sehingga ketika teman-teman menemukan bahwa konstruk tersebut multidimensional, harus diperlakukan sebagai sebuah dimensi-dimensi yang bersifat independen. Kita juga bisa mengeksplor dengan menggunakan istilah faktor structure. Misalkan kita sematkan untuk atribut knowledge sharing, sehingga kita akan mendapatkan jawaban apakah knowledge sharing itu bersifat unidimensi ataukah multidimensi, karena faktor structure akan menunjukkan hal tersebut. Beberapa catatan untuk aspek yang merupakan bagian dari konstruk multidimensi. Berbeda dengan aspek-aspek dari konstruk unidimensi, dimensi-dimensi dari konstruk multidimensi, hubungan antara satu dengan lainnya adalah independen. Terlihat di sini pada konstruk multidimensi, antara satu dengan yang lain cenderung tidak beririsan, sedangkan aspek-aspek di dalam konstruk unidimensi satu dengan lain masih bersifat overlap. Sehingga jangan sampai indikator di dalam dimensi satu berkaitan dengan dimensi yang lain jika itu terjadi pada konstruk multidimensi. Sebagai contoh, ada satu butir yang mengukur tentang persistensi. Saya tidak menerima bantuan orang lain sampai saya benar-benar tidak mampu lagi menyelesaikannya. Di sini ada satu usaha untuk berusaha sampai yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya. Kita tahu ketiga aspek ini adalah aspek dari konstruk yang bersifat unidimensi, karena hubungan antara persistensi, ketekunan, dan kemandirian adalah cukup tinggi. Misalnya orang yang persisten itu orang yang tekun, dan orang yang tekun biasanya juga orang yang mandiri. Sehingga ketika ada butir yang seperti ini, bisa dimasukkan ke dalam ketekunan, bisa juga dimasukkan ke dalam kemandirian. Karena intinya ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan. Kita lihat di sini aspek ketekunan dan aspek kemandirian dan aspek persistensi memiliki irisan yang cukup besar. Ini terjadi ketika pada konstruk unidimensi. Namun pada konstruk multidimensi, misalkan dimensi kemampuan, dimensi sikap, dan dimensi minat antara satu dengan yang lain memiliki independensi yang cukup tinggi, sehingga ketika dimensi kemampuan, misalkan saya mampu mengatasi setiap masalah, sulit untuk dikaitkan dengan sikap dan sulit juga untuk dikaitkan dengan minat. Sehingga ketika ada satu pengembangan soal yang membutuhkan butir yang kurang, maka hal ini tidak bisa dilakukan karena butir ini hanya melekat di dalam satu dimensi saja. Berikut ini adalah contoh ilustrasi dari konstruk yang bersifat multidimensi. Pemindahan butir untuk
pindah ke satu dimensi atau satu dimensi ke dimensi yang lain tidak memungkinkan, karena hubungan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain itu rendah, sehingga ketika satu butir masuk ke dalam dimensi yang lain itu namanya cross loading, salah satu permasalahan yang harus dihindari di dalam pemodelan. Yang ketujuh, domain-domain and implicit versus explicit. Yang pertama adalah aspek atau domain eksplisit. Domain ini biasanya ditemukan secara langsung dari teori atau penulis. Misalnya penulis mengatakan bahwa dukungan sosial terdiri dari, sangat eksplisit sekali bahwa penulis membagi dukungan sosial menjadi beberapa domain dengan istilah terdiri dari, atau biasanya di literatur bahasa Inggris menggunakan istilah compose of, consist of, misalkan dimension, faktor, dan sebagainya. Contohnya seperti ini, according to their theory, hope consists of, misalkan depresi memuat 4 buah aspek. Ini sangat eksplisit sekali. Keberanian mengambil resiko memuat 3 buah dimensi. Ini sangat eksplisit sekali. Namun selain aspek domain yang secara eksplisit dinyatakan oleh penulis, ada juga aspek domain yang bersifat implisit. Misalnya seperti ini. Biasanya domain-domain yang implisit ini ditemukan pada definisi mengenai konstruk tersebut. Di sini peneliti perlu sensitif untuk menelaah dan memilih dimensi yang dinyatakan oleh penulis. Contohnya seperti ini. Career commitment memiliki karakteristik berupa misalkan sense of identification, persuasion, development, and active involvement in individual career goals misalkan. Di sini tidak dinyatakan secara eksplisit apa aspek-aspek dari career commitment. Di sini peneliti harus menemukannya. Misalnya ini anxiety characterized by, misalkan yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Demikian ketika kita mendapatkan satu definisi, kita harus menjabarkan sendiri menjadi aspek-aspek. Aspek yang pertama, aspek yang kedua, dan aspek yang ketiga. Contohnya ini juga misalkan career confidence ditunjukkan oleh misalkan self-efficacy, hope, kemudian optimism, and resilience. Sehingga ada 4 domain-domain yang menunjukkan career confidence. Yang kedelapan, bedakan antara aspek ukur dengan sesuatu yang lain yang bukan aspek domain dari sebuah konstruk. Ada banyak yang nampaknya sebagai aspek atau domain alat ukur namun sebenarnya tidak. Berikut ini contohnya. Yang pertama adalah konteks. Konteks bukanlah domain ukur, akan tetapi merupakan perwujudan konstruk dari lingkup yang berbeda-beda. Misalnya ini aspek kenakalan remaja, perkembangan sosial, pola asuh, dan lingkungan. Namun ada juga yang menilai aspek-aspek kenakalan remaja berdasarkan domain-domainnya, agresivitas. Kenakalan remaja ditunjukkan oleh perilaku merusak, perilaku yang melanggar aturan, dan perilaku yang misalkan melakukan bullying. Dapat dikatakan bahwa aspek-aspek yang pertama ini tadi adalah bukan domain-domain ukur, sehingga yang benar adalah ini. Contoh yang kedua adalah penggunaan tipe. Aspek yang menunjukkan domain bukanlah sebuah tipe. Ini contohnya sebuah tipe. Aspek-aspek kematangan emosi ini adalah tipe-tipe emosi yang bukan merupakan domain yang harus diukur atau dikembangkan sebagai aspek pengukuran. Contoh yang tepat adalah seperti ini. Aspek-aspek kematangan emosi ditunjukkan oleh kontrol emosi yang bagus, ekspresi emosi yang tepat, mampu mengenali emosi dirinya, dan mampu memanfaatkan emosi secara konstruktif. Ini adalah indikasi dari orang-orang yang memiliki kematangan emosi. Dapat dikatakan bahwa contoh yang pertama ini bukanlah sebuah domain-domain yang menunjukkan alat ukur. Ini juga contoh yang salah, ini juga contoh yang salah, ini juga adalah contoh yang salah. Yang terakhir, jangan sampai arah konten aspek berbeda-beda. Aspek-aspek dapat dikatakan bagian dari kecil sebuah konstruk yang utuh, sehingga ketika bagian-bagian tersebut dijumlahkan akan satu membentuk konstruk yang utuh. Karena ada sistem penjumlahan, maka sebaiknya aspek-aspek dalam konstruk memiliki arah yang sama, misalkan menuju satu arah ke kanan. Di bawah ini ada contoh tentang kematangan emosi, misalkan di sini adalah kontrol emosi, ketepatan emosi, namun ada satu contoh yang merupakan reverse atau kebalikan dari kematangan emosi, sehingga hal ini akan bermasalah nanti ketika kita hendak membuat sebuah skor total.
Contoh yang benar adalah ini, kematangan emosi ditunjukkan oleh semuanya mendukung ketepatan kematangan emosi. Yang perlu dilakukan ketika ada salah satu aspek yang memiliki arah berbeda-beda adalah butir-butir tersebut dibalik penyekorannya. Misalkan butir yang masalah emosi, penyekorannya dibalik agar tidak menjadi pengurang di sini. Saran yang kedua adalah kemudian skor total dilakukan dengan mengurangi aspek yang berkebalikan tersebut. Dan yang ketiga, aspek dibalik arahnya. Dengan demikian ada banyak intervensi penyekoran ini diusahakan agar sebelum memilih aspek, peneliti hendaknya memilih aspek-aspek yang memiliki arah yang sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.